Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bait Fariska Gotamadingisi, kelas X MIA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos, berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Pengertian ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kamu mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan secara mandiri. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred W. Stonier, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, terapan, dan teori ekonomi. Yuk kita bahas satu persatu setiap jenisnya. Ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai namanya, ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kamu bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif yaitu gambaran mengenai krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat, serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2 jenis, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Teori ekonomi makro. Teori ini membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisisnya bersifat global dan berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contohnya pengangguran, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan stagnan. Teori ekonomi mikro. Sementara itu, teori ekonomi mikro membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam teori mikro, misalnya penetapan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar, praktik monopolistik, dan panjangnya saluran distribusi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, konsep dasar ilmu ekonomi tidak terlepas dari prinsip, tindakan, dan motif ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut. Dalam prinsip ekonomi, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Tindakan ekonomi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini juga dilakukan untuk dapat mengatasi rasa kurang makmur atau keinginan menjadi makmur. Biasanya, seseorang yang melakukan tindakan dengan prinsip ekonomi akan mengutamakan kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan selalu dengan pertimbangan yang matang, serta memikirkan keuntungan dan kerugian secara rinci. Motif ekonomi merupakan hal-hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh motif-motif ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari di antaranya
keinginan menjadi makmur, memperoleh penghargaan, motif sosial ingin menolong sesama, menaikkan status sosial, motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham mengenai konsep dasar ilmu ekonomi? Yuk kerjakan soalnya sekarang. Soal 1. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah A. Biaya dan hasil, B. Pendapatan dan kemiskinan, C. Kesejahteraan dan kemiskinan, D. Kebutuhan barang atau jasa dan pendapatan, E. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Inti dari permasalahan ekonomi yaitu jumlah kebutuhan lebih besar dari alat pemuas kebutuhan. Artinya manusia harus dapat memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan benda pemuas kebutuhan atau sumber-sumber daya yang terbatas atau langka. Jawaban paling sesuai adalah E. Soal 2. Setiap orang selalu dihadapkan pada permasalahan kebutuhan yang beraneka ragam, sedangkan alat pemuas kebutuhannya relatif terbatas. Oleh karena itu, setiap orang perlu mempelajari ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang bagaimana A. Memproduksi, B. Mengonsumsi, C. Mendistribusi, D. Memilih, E. Mengekspansi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan kita memanajemen dan memilih prioritas kebutuhan apa yang harus dipenuhi dikarenakan kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Jawaban yang paling sesuai yaitu D. Itu dia ulasan materi ekonomi tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang bisa kamu pelajari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.